Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartakotalive.com, Tribun Bekasi dan Tribuners dimanapun berada. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Nurul selaku Ketua KPU Kota Bekasi terkait persiapan dari tahapan pemilu 2024 mendatang. Tapi selain itu kita juga pengen tahu nih mungkin sepak terjang Bu Nurul nih atau sisi lain nih dari Bu Nurul sendiri. Mungkin Tribuners sendiri kan pasti belum pengen tahu lah, pengen kenal dekat dengan Ketua KPU Kota Bekasi. Kita pengen kenalan nih ceritanya. Bu Nurul mungkin pengen nanya nih, mungkin kenapa sih akhirnya ada ketertarikan, cerita sedikit nih ketertarikan di terjun di KPU sendiri. Mungkin awal itu sekolah di mana, kuliah di mana, bisa diceritakan awal mulanya Bu bisa terjun di politik, penyelenggara pemilu gitu Bu. Jadi saya itu memang sejak masih pelajar kemudian mahasiswa udah senang aktif berorganisasi ya. Jadi kan otomatis tuh dekat dengan isu-isu sosial politik ya, sehingga merasa nyaman di situ. Tapi kemudian setelah berumah tangga tahun 2000 saya putuskan untuk fokus ke rumah tangga. Baru tahun 2013 saya ikut seleksi di KPU Kota Bekasi dan alhamdulillah bisa terpilih. Sehingga bisa dibilang saya agak terlambat memulai karir karena begitu lulus kuliah menikah terus tidak bekerja secara profesional sama sekali begitu ya. Bekerja secara profesional pertama kali itu ya di KPU Kota Bekasi mulai tahun 2013. Mengalir aja sih, mungkin karena pada saat itu kesempatan yang ada memang di KPU dan memang saya enjoy gitu ya di dunia sosial politik. Jadi tiba-tiba aja udah di KPU begitu setelah mengikuti proses seleksi. Di waktu kuliah sendiri emang aktif di organisasi mungkin atau gimana? Iya, saya Bu? aktif baik organisasi intra maupun ekstra saya aktif. Bahkan sudah sejak masih pelajar ya, waktu di Aliyah itu sudah mulai aktif berorganisasi. Oke, dari akhirnya bisa menjadi ketua KPU itu berjalan dari 2000. Waktu 2013 sampai 2018 saya anggota. Waktu itu ketuanya Pak Ucu Asmara Sandi ya. Saya dipercaya untuk pegang divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, juga SDM gitu ya. Paling panjang tuh nama divisi sosialisasi. Kemudian periode kedua saya ikut seleksi lagi tahun 2018 ya, dan terpilih. Kemudian ketua KPU itu kan ditetapkan atas hasil kesepakatan dengan komisioner yang lain kan. Akhirnya saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua di periode 2018 sampai 2023. Artinya ini udah 2 periode Bu? Saya udah 2 periode, jadi sudah tidak boleh mendaftar lagi di Kota Bekasi. Nah mungkin selama 2 periode menjabat atau mungkin bekerja di KPU sendiri Bu, suka dukanya apa sih Bu sebenarnya Bu? Suka dukanya lebih banyak sukanya kalau menurut saya sih ya, karena saya tuh tipikal orang yang kalau dalam pekerjaan nggak pernah sampai dibawa perasaan terlalu baper gitu, enggak. Jadi enjoy aja sih, ada kesulitan ataupun hambatan begitu ya, ya dinikmati aja. Toh karena kita bekerja dalam kerangka regulasi itu malah lebih mudah sebenarnya, karena semua permasalahan udah ada panduannya, sudah ada jalan keluarnya seperti apa. Kalau ketemu situasi A harus melakukan apa, ketemu situasi B harus melakukan apa. Itu semua regulasinya rigid. Ya memang ada sih hal-hal yang kita perlu tafsirkan sendiri misalnya atau berkonsultasi begitu. Tapi itu bisa dilalui dengan baik selama ini. Permasalahan yang berat mungkin di 2019 ya, masyarakat itu sudah semakin melek hukum dan kemudian juga KPU ini bekerja seperti seperti ikan di dalam akuarium, artinya dari banyak sisi orang bisa melihat begitu. Saya 2 kali dilaporkan ke DKPP. Yang pertama itu sendiri gitu karena urusan logistik, kemudian yang kedua bersama-sama dengan komisioner yang lain. Dua-duanya itu dapat peringatan, tapi kalau mau ditelisik lebih lanjut ya sebenarnya bukan murni
ini ya apa ya artinya kita tetap menghormati ya keputusan DKPP, tapi banyak hal lah yang terjadi di situ. Artinya memang itu tantangan bagi anggota KPU dimanapun dalam bekerja, itu banyak pihak yang menilai. Oke Bu, selama menjabat 2 periode sebagai ketua KPU Kota Bekasi, mungkin apa sih Bu suka dukanya yang dirasakan gitu? Iya. Kalau kerja di KPU, kalau bagi saya ya, karena saya bukan orang yang baperan gitu, sebenarnya lebih banyak sukanya sih, karena saya memang bekerja di hal yang saya sukai gitu ya, di penyelenggaraan pemilu. Apapun ada hambatan, masalah gitu dari manapun selalu bisa dihadapi, apalagi kita juga kerjanya tim kan. Di komisioner itu kolektif kolegial, jadi kita berbagi tanggung jawab, berbagi beban juga. Relatif sebenarnya sih nggak ada hal-hal yang terlalu menyulitkan gitu ya, karena kalau di penyelenggaraan pemilu sebenarnya di lembaga-lembaga lain juga kita bekerja benar-benar dengan aturan yang rigid gitu. Jadi ada permasalahan apapun selalu ada rujukannya gitu. Jadi ketika timbul sebuah permasalahan, kalau itu masih kaitannya dengan profesionalisme kita sebagai penyelenggara, itu selalu bisa diatasi lah, selalu ketemu jalan keluarnya. Mungkin yang agak nggak nyaman itu kita bekerja dengan ditonton banyak orang gitu, seperti ikan di akuarium yang bisa dilihat dari banyak sisi. Itu yang agak kurang nyaman. Tapi itu bagi saya sih tantangan untuk justru membuktikan bahwa KPU itu bekerja secara profesional, secara berintegritas. Malah jadi menguntungkan sebenarnya sih buat kita ya, buat KPU. Dengan situasi yang seperti itu, kami jadi bekerja lebih baik lagi. Gitu. Oke, Bu, bekerja di KPU kan pasti, apalagi Ibu seorang perempuan, bagaimana nih meluangkan waktu untuk keluarga, apalagi anak. Nah itu dulu sempet ada mungkin ribut-ribut atau gimana Bu untuk bisa mensiasati nih agar pekerjaan tetap jalan, apalagi kalau udah pemilu udah mulai, pasti itu pasti untuk keluarga kayaknya waktu untuk keluarga sempit. Nah mungkin gimana tuh? Iya. Kita bekerja sih masih jam kerjanya masih manusiawi ya, masih jam 4 udah selesai kantor, kecuali kalau misalnya sudah masuk tahapan itu memang bisa 24 jam. Tapi sejauh ini sih, apalagi saya sudah sejak tahun 2013 ya, keluarga memahami, anak-anak juga paham bahwa ibunya misalnya sampai tidak pulang, bisa berbagi peran lah dengan anggota keluarga yang lain untuk urusan-urusan domestik. Seperti itu. Mungkin yang agak berkurang itu ya waktu main ya, waktu-waktu rekreasi. Nah biasanya kalau untuk waktu rekreasi ini agak kurang, mungkin mensiasati gimana, apalah nanti ketika udah ada waktu luang jalan-jalan lah sama keluarga kemana gitu. Iya, memang harus begitu sih, harus meluangkan waktu. Ya kadang-kadang buat me time juga, misalnya ada waktu sedikit pergi kemana lah, misalnya nonton sendiri atau apa gitu, nge-mall, udah hiburan-hiburan yang instan gitu ya, tapi cukup bikin relax lah sebenarnya. Tapi saya sih sebenarnya nggak susah sih orangnya ya, maksudnya kalau untuk relax itu cukup dengerin podcast atau audiobook gitu, atau baca, itu udah lumayan terhibur sih. Oke. Terima kasih Ibu Nurul atas bincangnya, sedikit mengenal dengan sosok Ibu Nurul. Kayaknya cukup tangguh juga selama bekerja, giat juga, tetap walaupun waktu kerjanya kalau pemilu udah berjalan cukup padat, beliau masih meluangkan waktu untuk keluarga. Cukup mantap sekali. Ya, terima kasih Warta Kota, Tribun Bekasi, dan Tribuners dimanapun berada. Tadilah bincang-bincang kami dengan Ibu Nurul selaku Ketua KPU Kota Bekasi. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan tonton terus di channel YouTube-nya Warta Kota Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.